Coba dulu. Udah aman, Bang. Udah aman. Kalau keluar asap awas. Kalau misalnya kita hidupin dekat sama Captain, Nggak mau. nggak tahu apa yang dilakukan, tapi kayak itu ngeblok sinyal dari portal. Penelusuran Mas Erik pernah nggak sih bisikin togel gitu, Bang? Waktu COVID itu kan program Misteri TV kan semua pada bungkus. Jadi ada satu lah, dia menawarkan untuk menjadi host dan misinya adalah mencari nomor. Beneran? Iya. Ada, Bang. Ada. Tapi tau nggak? 80% dapet. Hah? Wow, Meja Mongol malam ini senang sekali kedatangan para Rangers. Kalau Rangers itu kan artinya pemburu ya. Nah biasa kan pasti lawannya monster, orang jahat. Tapi kalau ini Rangersnya unik karena yang menjadi lawannya adalah sosok-sosok makhluk astral. Jadi bintang tamu kita di Meja Mongol kali ini adalah Bang Erik Ghost Ranger dan Bunda Sarah Wijayanto STH MTH MA MCK. Ini aku nemenin. Oh nemenin. Oh, iya dong. Mbak Sarah. Iya. Iya. Berarti kita berdua yang jadi hostnya, dia yang jadi narasumbernya. Iya kita. Iya juga. Tapi pertanyaan buat Bang Erik nih, sejak kapan sih Bang bersinggungan dengan dunia astral, Bang? Dunia magis. Oh 2015 lah, dari 2015. 2015 itu aku baru senang untuk tertarik sama dunia astral. Tapi apa yang membedakan, ya kita coba pakai metode yang sebenarnya ini udah dipakai di luar negeri puluhan tahun yang lalu. Yaitu berburu hantu menggunakan teknologi. Oh. Jadi pakai alat-alat kita. Oke. Jadi Bang Erik tuh menggunakan alat-alat yang canggih lah ya. Ya. Ya tidak pakai mungkin menyan ya, udah langsung pakai alat ya teman-teman ya. Beda Nggak ya? pakai menyan ya. Beda, Ya. beda. Soalnya karena kalau Mongol tuh sering beberapa kali ikut acara penelusuran tuh satu dupa ditanam di bawah pohon, nanti dia ngucep-ngucep situ, datang-datangnya tapi jangan ganggu. Tapi kalau ini kan pakai alat. Tapi pertanyaan Mongol tuh bukan soal cuman sejak kapan sih Bang Erik tuh, apakah Bang Erik memiliki kepekaan itu atau justru karena alat itulah Bang Erik baru mulai percaya tentang makhluk astral? Oke, jadi memang kepekaan itu nggak ada. Jadi benar-benar aku tuh orang yang skeptis banget. Oke. Jadi kayak Nggak percaya lah. ya sebelum itu 15 tahun yang lalu ya. Jadi pas 16 tahun yang lalu aku tuh masih mikir kayak gimana ngebuktiinnya kalau orang ini benar kesurupan apa enggak gitu loh. Oke. Apalagi zaman-zaman itu kalau nggak salah kita masih banyak silat-silatan dalam berburu hantu. Oke. Ya kan? Jadi kayak loh ini kok totally different sama apa yang kita dapat di luar. Oke. Kalau di luar tuh mereka kayak lebih proper, mereka datang ke satu tempat, mereka punya specific rituals. Ya kalau rajinnya ritual kan Iya, jangan. Bung Mongol ya Iya, kan. iya. Nah, jadi kayak mereka lebih proper dan semuanya bisa dibuktikan lewat alat-alat yang ada. Gitu. Oke. Jadi kayak karena aku nggak punya kepekaan tersebut, jadi aku bertanya-tanya untuk membuktikan bahwa mereka real, gimana caranya? Apakah alat-alat itu bisa Membantu. Betul. Jadi kayak ini alat-alat ada, tapi 15 tahun yang lalu nggak usah bohong, di Indonesia nggak ada yang pakai. Oke, setuju itu, sepakat itu. Gitu. Sepakat. Jadi pada saat kita masukin alat-alat ini, aku masukin satu persatu. Sampai sekarang udah lebih dari 30 alat yang udah kita punya. Dan akhirnya kepekaan itu muncul atau tetap lebih Karena ibu yang ini. Karena Cap yang satu ini, karena beberapa kali kita jalan bareng. Yang tadinya cuma sekedar, gimana caranya, bisa nggak ya kita verified seorang Sarah Wijayanto dengan kemampuannya dia. Gitu loh. Tapi seiring jalan kok, kita tuh kayak narik kebetulan. Oke. Nah, kebetulan itu banyak banget terjadi banyak sama kebetulan. Captain Sarah di sini. Gitu. Dan pertanyaan Mongol buat Nyonya, apakah kepekaan seseorang itu bisa timbul secara dengan sendirinya atau harus dipelajari? Kadang-kadang ada juga yang sama sekali tidak peka, jadi akhirnya bisa juga ada. Karena gitu ya. terlalu sering bersinggungan. Bisa gitu. Oke. Cuman memang ada juga yang emang nggak peka, ya udah gitu, nggak ngerasain sama sekali. Contohnya Bang Dika. Jadi, dia denial sebenarnya sih. oh enggak ya, dia ngerasain ya. Dia Oh ya, ngerasain sih itu sebenarnya. kayak prosesnya orang kan beda gitu ya. Jadi pilihan juga gitu. Tapi ada kadang-kadang
yang tadinya sama sekali nggak percaya karena satu hari dia ngalamin satu hal yang mau dikutak-atik-katuk logikanya udah nggak bisa, nggak ada penjelasannya, udah terima gitu. Akhirnya mempercayai dan jadinya mungkin akan lebih merasakan ya gitu. Ya itu saya Bang Mongol. Itu saya. Ya karena keseringan kan akhirnya. Betul. Bahkan tanpa alat pun sudah bisa merasakan. Iya betul. Kayak yang terakhir kali pas kita jalan bareng, Captain Sarah di sini cuma ngomong, Rick coba ini ada kaca. Coba kamu kesini, ke tengah-tengah, apa yang kamu rasain? Itu nggak tahu gimana, seorang Erik yang nggak peka, yang skeptis ini, tanpa alat, masuk ke antara kaca tersebut, itu kayak ketarik di kanan, ketarik di kiri. Kayak time wrap gitu loh. Oke, mengerti. Jadi kayak, terus tiba-tiba merinding gitu loh. Jadi kayak ada sesuatu yang dulu ini nggak terjadi, tapi sekarang kok seperti ini gitu loh. Dan apakah menurut Anda akhirnya Bang Erik mengalami hal yang kepekaan tersebut? Kalau menurut aku nggak tahu ya, ini maksudnya perjalanan kita kan juga sebenarnya bareng-bareng ya. Maksudnya Ghost Ranger juga menjadi bagian dari perjalanan aku dalam ini apa sih kemampuan aku ini gitu, karena aku nggak tahu apakah karena kita bersinggungan terus memang kita mendapatkan evidence dari alat-alatnya, terus akhirnya jadi dia terpapar terus ya bisa jadi pengaruh ya. Bisa. Maksudnya dan penerimaannya dia. Karena Bang Erik maksudnya dia mau belajar. Akhirnya terbuka gitu ya. Dan itu kayaknya kalau menurut aku ya, ini dari perjalanan kita terakhir kemarin itu ya, kita mendapatkan satu komunikasi yang kita sampai hari ini tuh kayak kok bisa terlalu jelas. Iya. Kayak kita lagi teleponan ya sama orang. Dan dia benar-benar kita berinteraksi ya, kayak kita nanya dia jawab. Iya. Terus cepet gitu ya ininya. Cepet banget. Itu gimana ya, kayak susah. Kita susah. Sampai sekarang susah. juga kalau ngingetin itu susah. Tapi kayaknya jadi mempengaruhi Mas Erik nih sebagai dia Ghost Hunter ya, Ghost Ranger gitu. Maksudnya kan Ghost Hunter ya namanya kalau gitu ya. Mungkin kalau misalnya dia jalan sendiri, akhirnya ini nggak tahu ya, ini menurut pandangan aku ya, secara personal jadi lebih tahu karena kamu udah mulai bisa merasakan, bisa membedakan juga berarti. Gue bukanya di sini, iya nggak? Akhir-akhir ini. Banget. Karena ada beberapa tempat yang kita kan kalau misalnya penelusuran rumah-rumah kosong gitu, Bang Mongol, kadang-kadang kita nggak tahu, kita dapat lokasi ini rekomendasi. Kita datang, kita investigasi itu kadang-kadang memakan kita aja nih, Ghost Ranger memakan waktu 1-2 jam untuk cuman sekedar scanning tempatnya serem apa enggak, ada entitas apa enggak pakai alat. Nah tapi belakangan kita nyampe di satu lokasi, baru sampai pagar terus kita kayak, ini percaya nggak loh, nggak serem di tempat. Kayak kita udah ada feeling duluan kayak, kalau light, kalau positif, tapi kalau kayak ada entitas yang mengintimidasi, berasa, itu ya? feelingnya udah beda. Udah berasa ya. Berarti kalau Bang Erik tuh sejak kapan Bang menggunakan alat ini sebenarnya? 2015 itu udah kita, aku waktu itu kan penelusuran sendiri. Berapa alat pertama Bang? Aku bawa yang pertama kali ini. Ini adalah Ghost Detector sejuta umat ini. Iya betul. Semua Ghost Hunter pasti punya yang ini. Betul. Karena warna-warna kan makin merah makin. Betul, betul. Jadi ini adalah masih made in USA. Iya. Keren banget ini. Kirain keramat Sentiong. Astagfirullahaladzim. Jadi ini dulu yang pertama punya, karena ini yang paling affordable pada saat itu dan paling gampang untuk yang paling murah lah ya kalau untuk dolar. Betul. Udah sekarang ya. Iyo, itu 18. Ya Allah, iya lagi. Baru yang alat terakhir yang dibeli, kapan terakhir Bang beli alat? Terakhir beli itu awal tahun ini. Itu yang kita pakai sama Cindy Keza di. Sama Cindy Keza. Oh iya, itu terakhir ya. Kenapa Cindy Keza nggak bawa alat sendiri dari Amerika, orang Amerika? Karena kan dia bukan yang dia kan kayak aku. Iya, jadi betul. emang nggak kayak Sean. Kalau Sean kan emang pakai alat gitu. Betul. Emang beda ininya sih ekspertisnya. Jadi kan Bang Erik merasakan udah bisa nih. Kalau melihat sosok Astral udah pernah lihat nggak sih? Sosoknya seperti apa yang pertama Bang Erik lihat? Nah ini yang agak beda. Kalau sosok dari mungkin 500 kalian penelusuran Ghost Ranger Indonesia, yang sosok yang aku lihat dari mataku sendiri itu
3. Apa aja nih Bang? 3 kali. Oh 3 kali. 3 kali doang. Di mana aja Bang lokasinya? Yang pertama itu di Menara Saidah. Lihat apa Bang? Di Menara Saidah itu jadi di basement 3 Menara Saidah. Waktu itu kan tempatnya itu pokoknya kayak gini lah ya, udah mentok nih, udah dinding. Aku sama temanku, jadi temanku itu dia ngerokok karena kita udah naik ke lantai 2, 3, terus kita turun, nggak dapat apa-apa. Akhirnya kita ke basement 3. Di basement 3 kita kayak udah kesel, udah capek naik turun, sampai basement 3 juga nggak dapat apa-apa. Jadi temanku sambil ngerokok, dia buang ke ujung, ini kayak lorong, dan itu mentok, ini dinding. Dia buang rokoknya itu ke ujung, dia lempar kayak gitu. Tak. Itu kita semua ngelihat ada bara api yang hidup dari ujung, dalam keadaan gelap total ya. Itu ada bara api yang kalau kayak orang rokok kalau ditarik, itu ada nyala kan? Itu nyala. Kita yang kayak, gue nggak halu kan, lu lihat kan? Iya lihat. Semua lihat di situ. Buang satu lagi. Dia bakar satu lagi buru-buru, ambil udah gemeter gitu kan. Dia lempar lagi. Itu ada 2 bara api. Orang-orang yang masih hidup sekarang. Yang ikut penelusuran. Itu pertama kali. Yang pertama. Itu pertama kali. Yang kedua? Yang kedua itu di Lubang Buaya. Oke. Jadi waktu itu aku dapat izin resmi dari Pusat Museum Sejarah TNI. Kita diperbolehkan untuk ke Lubang Buaya. Jadi posisinya itu kan kalau kita masuk Lubang Buaya, kita dihadapkan sama sumurnya dulu. Oke, Sumur tahu. Lubang Buaya. Ya. Sebelahnya ada ruangan mural itu, yang kamar penyiksaan. Iya betul. Di belakangnya ada pos komando, Oke, ya dapur betul. umum, Betul. lalu Monumen Pancasila Sakti, Iya, betul. baru di depannya sumur. Oke. Jadi aku maksudnya searah jarum jam lah. Aku pilih untuk ke kamar penyiksaan. Oke. Yang banyak patung-patung tuh. Nah, jadi dikasih tahu sama bapak tentaranya, Erik, karena udah malam, kalau kamu mau lihat ke dalam kamar penyiksaan, geser aja jendelanya. Gitu. Jadi dia pakai jendela geser kayak gitu. Oke. Jadi sambil bercanda, aku ke kamar penyiksaan, 47 detik video on, aku bilang kayak gini pas di depan kamar penyiksaan. Bercanda-bercanda lah kan, kalau kayak dulu kan ada kuis-kuis yang kita lihat, ada apa di balik tirai nomor 1 gitu kan. Jadi aku bilang, oke, teman-teman kita lihat ada apa di balik tirai Nomor 1. ini. Pas geser, seret, di antara patung-patung itu ada 1 yang jalan. Itu siluet. Nanti aku cariin filenya. Ada filenya, kalau misalnya ya? ada, ntar ditunjukin di sini. Kerekam. Itu dia lewat. Perempuan, rambutnya kelihatan banget siluetnya itu, rambutnya pendek. Gitu. Jadi pas lewat situ, yang ada di pikiran gue adalah, oh, ada yang istirahat di dalam. Ada orang ya. Ada orang dalam. Karena kan posisinya kan patung-patung mural, dan di dalam itu memang ada dipan. Oke. Yang dulunya memang digunakan untuk mereka beristirahat. Ya. Gitu. Jadi aku bilang, ya udahlah. Ada orang. Karena nggak enak hati, aku tutup lagi. Tutup. Oke, kita lanjut ke tempat lain. Singkat cerita, begitu selesai aku tanya ke bapak-bapak tentara ini. Yang ada di dalam kamar penyiksaan, siapa yang istirahat di situ? Mas Eri kan tahu, hari ini yang jaga cuma 2 orang. Lihat nih suratnya. Dan nggak akan ada orang yang duduk di situ. Nggak akan ada orang yang tinggal di situ. Begitu lihat di kamera, hasilnya, dia lewat. Ada. Itu yang kedua. Yang kedua. Ketiga? Yang ketiga itu, ini sebenarnya banyak banget. Kalau penontonnya Ghost Ranger Indonesia itu kita panggil Greeners. Oke. Jadi Greeners ini banyak banget yang DM ataupun di kolom komentar tuh, harus ajak Nyai ke sini, harus ajak Mbak Sarah ke sini, harus ajak Ibu ke sini. Jadi ada satu pabrik di daerah Bogor. Jadi kita bilang itu namanya pabrik Aisyah. Oke, tahu. Jadi pabrik Aisyah ini pada saat kita interaksi di sana, pabriknya itu, waktu itu kita buka, kita pasang spirit box. Jadi kita coba komunikasi 2 arah sama entitas yang ada di tempat itu. Jadi pada saat kita lagi di tengah-tengah pabrik, ada pagar besi besar banget, ujung ke ujung itu pagar besi. Kita lagi interaksi, itu pagar besi kayak gempa bumi, kayak ada yang goyangin. Itu nggak bisa 2-3 orang goyangin pagar itu. Itu yang pertama. Terus kita langsung cari, kenapa bisa kayak gini? Ini nggak gempa bumi loh. Kita takutnya ada orang-orang warga mungkin yang iseng. Kita cari, siapa tahu aja ada yang goyangin buat kita takut gitu. Ternyata nggak ada. Tapi gongnya bukan di situ.
Di terakhir begitu kita, jadi ada danau di sebelah pabrik itu ada danau kecil. Kita coba lagi spirit box di danau kecil tersebut dan pada saat ada suara bilang dia datang, dari danau aku dengar kayak ada suara cemplung kayak gitu. Karena gelap total, aku langsung nyari sumber suara cemplungnya itu dari mana. Pas ngelihat ke kanan bawah itu ada kepala keluar dari danau. Itu aku lihat langsung kabur. Kita tinggalin night vision di situ. Tapi kenapa aku kabur? Karena beberapa saat sebelum kita melakukan penelusuran itu, sekitar seminggu atau 10 harian, ada temen solo explorer juga masuk ke tempat kosong. Dia ketemu mayat. Ketemu mayat. Mayat beneran? Mayat beneran. Nah jadi malam itu aku mikir jangan-jangan ini mayat. Makanya kabur, nungguin penjaga, penjaga datang pagi untuk ngecek. Iya, bener. Jangan-jangan ada Lebih orang takut mati. ya. orang mati. Takut mayat. Iya, takut. Iya. Aduh, ada orang. Pagi itu dibantu sama 3 warga lokal pakai bambu, kita ngorek-ngorek dan Danau. iya, Dan nggak ada apa-apa. Dan kalau diperhatiin di dalam danau itu ada ratusan ular-ular air. Yang kalau misalnya orang bilang itu pasti orang, itu pasti settingan. Jam 3 pagi nyemplung di danau yang ada ratusan ular. Kayaknya nggak akan ada yang senekat itu. Iya. Jadi udah kita pulang, pas cek hasil video itu ada kepala keluar dari danau. Wow. Sampai hari ini itu padahal penelusuran tahun 2022, 2021 atau 2022. Masih ada nggak videonya? Masih ada. Oh. Sampai hari ini pasti ini harus nih. Kita ke situ Kamu yuk. Mbak Sarah? Ayo, let's go. Cuman takut ularnya. Ya kan Kita ular, kan nggak di- ular air danau nggak naik ke darat, mah. Emang enggak ya? Enggak, dia akan di danau. Aku lebih takut binatang. Ya udah lempar itu aja, lemparin ayam kayak ayam mati biar mereka ngegrogot ayam. Iya. Yuk. Oke, let's go. Nanti Ayo. ya, ntar ya. Gitu ya. Oke, kita sama Mongol Ntar ya. videonya aku kasih juga. Oke. Boleh, jadi Kak, mungkin lihat. kalau ini bisa ditampilin nanti. Iya, tapi sebelum ke Mbak Sarah, gue minta tolong abang jelasin alat-alat ini tuh apa aja sih kegunaannya sih, Bang? Oke. Aku nggak bawa lengkap, Oke, tapi nggak apa-apa. ini adalah yang apa ya, yang Yang paling umum. paling umum. Iya. Ini kayak yang tadi aku bilang, ini adalah ghost detector sejuta umat. Oke. Semua ghost hunter di seluruh dunia pasti pakai alat yang ini dulu. Ini kerjaannya buat mendeteksi. Mendeteksi keberadaan makhluk halus. Oke. Nah, penjelasannya seperti apa? Kita percaya bahwa makhluk halus ini mengandung energi. Energi, betul. Energi yang dikandung sama makhluk halus ini adalah elektromagnetik. Betul. Nah, jadi yang paling gampang untuk mendeteksi energi yang ditinggalkan oleh makhluk halus ini, kita menggunakan alat seperti ini yang basicnya adalah electromagnetic field tester. Oke. Ini yang paling jadul. Cara kerjanya ya biasa nih. Kalau misalnya ada Hijau. sesuatu dia akan naik. Sampai warna merah. Betul. Nah, puluhan tahun kemudian keluarlah yang ini. Oke. Tri-field meter. Aku suka banget ini dia. Nah, ini dia. Ini sering jadi mainan sama captain gue yang satu ini. Nah, ini dia nggak cuma mendeteksi elektromagnetik, bahkan elektrik dan frekuensi juga. Jadi ini paling lengkap. Oke. Gitu. Cara pakainya tuh sama biasa. Kalau ada sesuatu nanti dia akan naik Sampai ujung. sampai Iya, ujung. betul. Dia akan bunyi dan melengking. Oke. Gitu. Ini juga tulisannya itu Tri-field meter. Kalau misalnya kalian nonton film Conjuring, Iya. ini Ghostbuster. Insidious. Oh iya, Insidious, ya betul. Insidious itu ada ghost hunternya juga, dan di situ dia bawa alat yang gede banget, Iya. tulisannya besar, Tri-field. Tri-field. Gitu. Oh. Nah ini yang mini iya. version Iya. karena ya seiring waktu tambah canggih. Iya, jadi kecil. Ini- Oke. Ini kan kalau di Mongol. Tuh. Nah, nggak kenapa-napa ya. Nggak ada isinya. Aman. Aman. Yang kan? satunya lagi apa? Ya, aman dong. Yang satunya lagi apa? Coba kalau Ntar kamu. dulu, ini kalau misalnya kameranya ada yang ngikut nggak? Ada yang bisa ngikutin nggak sih kalau gue berdiri? Kenapa sih? Nggak usah. Oh, Kamu ngapain sih? emang lawan Nerek ini orangnya.
Bohong kalau misalnya dia bilang aman-aman. Lihat nih. Karena di muka kan, Pak. Ya. Ini kita janjian gak ya? Enggak ya? Ya, enggak. Aman. Tinggi ya. Dan kita manusia biasa kayak gini, normal. Ya, gue udah enggak. Oke. Jadi jangan heran ya. Ya, udah enggak. Udah coba aman. dulu. Coba dulu. Udah aman, Bang. Udah aman. Kalau keluar asap awas. Udah aman, Bang. Udah aman. Oke. Terus yang satu lagi itu, Bang? Nah, kalau yang ini sebenarnya sama. Ini sama electromagnetic field tester juga. Cuman ini udah di branding sama Ghost Hunter, jadi namanya The Ghost Meter. Cara kerjanya, basicnya semuanya sama. 11-12 ya. 11-12 gitu. Nah, kalau yang ini Bom. Coy, bukan dong. Nah, Ranjau. ini contohnya seperti ini. Misalnya kita taruh di tengah-tengah. Aman. Enggak, itu nggak aman. Itu nggak aman. Yang di atas. Aman ini aman. Enggak. Hijau. Enggak. Ini mungkin kayak orang mikir terlalu deket gitu ya. Jadi kalau ada yang nyenggol tuh dia bakal begitu, guys. Betul. Nih, pokoknya dia lampu-lampunya akan berubah kalau kita deket. Kayak gitu ya. Oke. Nah, gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kita reset. Kita tinggalin. Oh, ya. Oke. Nah, itu berapa kali nanti dia akan berubah-ubah sendiri sampai akan ada yang megang kayak gini. Atau temperatur tuh kadang-kadang udah. Dipegang warna-warni dong. Itu emang iseng, mainannya dia soalnya. Itu mainannya dia. Terus selain ini juga kita punya alat-alat yang bisa untuk komunikasi dua arah. Oke, yang kayak kemarin itu kan. Oke. Ngomong juga udah pernah ini kan explore bareng waktu itu kita pakai alat yang bisa ngomong dua arah. Oke. Nah, yang ngomong dua arah itu tambah hari sekarang kayak kita punya kemampuan baru lagi sejauh apa alat itu bisa berkembang. Gitu loh. Jadi nggak cuma metodenya itu dari cuma sekedar update software, tapi juga ya silakan Captain gue yang bisa jelasin. Ibu Captain, jadi dalam hal penggunaan alat ini berarti kan bisa menjadi sebuah apa ya? Bukan petunjuk sih bahwa sebenarnya kita tidak ada niat memaksakan orang ya. Betul. Bahwa kan selama ini kita tanpa alat, orang berpikir bahwa ini hallucination. Tapi kan makin kesini kecanggihan ini juga kan bisa menangkap, karena medan elektromagnetik itu adalah medan yang bisa ditangkap. Iya. Dan kalau menurut aku dari pertama kali itu ada alatnya Ghost Ranger namanya The Portal. Itu dari awal masih baru sampai hari ini, kalau menurut aku perjalanan kita juga akhirnya jadi pelajaran untuk bisa menggunakan ya. Iya nggak sih? betul. Pengaruh dari kita juga nggak sih? Maksudnya kayak dari gimana caranya kita memberikan energinya, bagaimana kayak pada saat kita mau komunikasi tuh niatnya, bener gak? Benar. Jadi kayak emang ada trial dan errornya, sampai kita tahu gitu loh, how to use it properly. Iya. Jadi kayak kalau misalnya kita hidupin dekat sama Captain, Nggak mau, nggak jalan itu. makanya selalu dia harus menjauh dulu. Aku Kayak harus jauh dulu. nggak tahu apa yang dilakukan, tapi kayak itu ngeblok sinyal dari portal. Tapi Bang Erik, Ghost Ranger Indonesia ini berapa tim sebenarnya Bang? 2. Cuman berdua, Bang Erik sama Bang Dika. Betul. Buka lowongan nggak ya kira-kira? Kita bikin aja nanti. Yuk, let's go. Kita ke Amerika aja beli. Betul. Beli tambahan lagi biar lebih cakep lagi. Ayo, Ya, pokoknya sih betul. udah tahu, udah langganan. Aku juga udah tahu. Iya. Cuman kita duitnya kurang. Nggak apa-apa, aduh. Karena pas kita nanya berapa ribu dolar, gue langsung pikir, gue beli alat nggak makan 2 hari. Iya, gimana ya? Asam lambung naik. Ya mudah-mudahan nanti dolarnya bisa turun lagi ya. Tapi kan gue masih inget banget konten DMS bersama Ghost Rangers sampai gue bikin penjelasannya di YouTube gue. Iya. Karena banyak banget orang DM, ada bahkan jujur ya, bahkan telepon Bang. Oh ya? Bang bantu nyai, bang bantu nyai. Kenapa Bang? Gue tanya kenapa bantu nyai? Emangnya kenapa sakit diguna-guna orang? Enggak Bang, coba Abang nonton YouTube-nya DMS gini-gini. Soalnya nyai kayaknya kena sama si sosok yang begini yang ini. Gue
Gue tonton nih bang, gue tonton sampai habis toh. Dan mohon maaf, dari gue nggak pakai apa sih dia? Headset ya. Sampai gue pakai headset. Nah, headset gue ada 2 bang, yang dimasukin ke lubang sama yang beginian, yang ada apa noise cancelling. Ya. Gue denger dengan jelas banget kalimat nama tersebut. Gue langsung bikin bang. Si P ini begini-begini. Gue bilang nyonya pasti karena kedetek dari Amerika begini. Karena gue jujur mungkin untuk Mongol, untuk orang Indonesia juga ini baru perdana. Ketangkep suara yang tidak bisa dibuat-buat. Nggak mungkin kita pakai mic atau apa terus teriak gitu. Mongol. Nggak mungkin. Jadi dari situ gue langsung berpikir bahwa wah ini keren banget ini. Nah terus akhirnya sampai hari ini kan ternyata DMS dengan Ghost Ranger sudah bekerja sama yang sangat luar biasa. Cuman ya undangan buat saya belum masuk. Iya belum, nanti kita akan menelusuri apa tadi bekas pabrik di Bogor. Di Bogor ya. Ya yang itu yang ada kepala itu ya. Iya yang ada ular. Iya. Tunggu aja nanti. Yes. Nih ada permintaan boleh manggil sosok siapa aja buat berkomunikasi pakai alat gitu. Oh sayangnya nggak bawa. Nggak bawa alatnya. Nggak bawa yang apa? Dia harus ada alat yang satu portal. Dan itu harus gelap. Emang iya. Energi positif lebih banyak nggak mungkin muncul. Yang muncul Mongol minta minum. Coba ini sekarang nih aku udah aman ya. Ya. Ini gimana sih Mas Erik? Iya tinggal di yang paling ini. Tuh udah aman. Aman. Depan. Aman. Aman depan. Belum. Nah, ini bilangin. Belum. Nih, ini juga. Aman gue, aman. Dibilang naik loh. aman Tuhan Yesus aman. Aman gue. Orang gue kuning hijau dari tadi. Udah aman gue nggak ada di belakang udah di. Iya kan? Silakan duduk kembali. Spiking. Ini aneh-aneh nih berdua nih, gue merinding. Enggak bang, gue bertobat terakhir gue tahu yang di belakang udah dicopot bang. Berarti ini yang positif maksudnya. Yang di kepala juga udah dicopot. Enggak, kan kalau misalnya kedeteksi juga belum tentu yang negatif dong. Pasti kalau yang negatif kan aku juga berasa nggak enak deh Mas Mongol ada ini. Enggak kok bagus. Gitu, cuman gue tahu tahun 2002 itu di Wendy's Kelapa Gading itu gue diberesin tuh yang paling terakhir tuh yang di belakang. Yang ditato itu. Terus apa di kan tatonya dari ujung ini terus sampai ke buletan pantat ini terus udah dibersihin jadi kurang lebih 2 tahun baru yang sebelum gua ke Jakarta tuh yang di kepala copot sendiri maksudnya dia keluar terus dicabut. Terus apa skull ringnya udah ditumbuk pakai lisung yang kalau orang sama dulu tuh numbuk kopi itu loh yang pakai besi itu. Jadi skull ringnya yang ada itunya udah dihancurin. Udah. Gua 1000% itu yang gue bilang. Kalau lu nggak percaya sih urusan lu. Tapi kalau gue sih meyakini gue udah aman. Sekalipun maksudnya mark-markan masih berlaku ya gue nggak peduli ya kayak main catur lah kita jago-jagoan siapa kabur bagaimana kaburnya tapi kan permasalahannya sekarang dengan makin kesini yang di elit global makin bergerak gue tuh makin ketakutan sejujurnya karena ketakutan gue tuh bukan maksudnya gini kalaupun gue mati gue mati dalam Tuhan gitu tetapi yang gue khawatirkan tuh caranya. Kalau maksudnya kita ditembak langsung game good. Tapi kalau gua maksudnya ada siksaan dulu. Itu maksudnya kalau seandainya kayak gua dulu masih umur muda, umur 16 gua ditato menggunakan tato spirit itu gua mungkin masih bisa. Tapi kalau sesuatu yang itu ya itu yang gua selalu kalau setiap kali ngonten gua tanya sama Mbak Sarah, gue kalau lari, gue nggak peduli. Gue kalau tongkatnya gue pokoknya orang mau bilang, ya mau nggak bikin kacau syuting, gue nggak peduli lu mau bilang gue kacau, karena yang gue lihat kalau soalnya gini, gue lihat PW Gombel, gue tampar mungkin dia pindah kepala, tapi kalau gue ngegampar yang maksudnya dia ada sayapnya dan gue tahu bahwa sayap itu bukan hanya berbentuk sayap, tapi juga bisa melukai diri kita, jadi gue berapa?
4 kali kalau nggak salah gue sampai lompat-lompat kabur di rumah sakit sama Mak Ana Cike, di Bogor, di Puncak. Gue kalau lari kayak begitu bang. Jadi gue nggak ada bang tenang bangkit. Enggak, gue karena gue lebih mempertimbangkan bukan kru, gue-nya. Karena gue berpikir kalau gue terjadi sesuatu pasti yang dihantam Mbak Sarah. Pasti keluarga gue nggak akan menerima sekalipun mungkin karena tidak semua orang Kristen mengerti hal seperti begini. Iya. Yang gue ingat juga waktu kita di Bali. Iya kan gue hilang. Iya. Oh iya benar. Iya benar. Tiba-tiba kan Bang Momo langsung bilang, iya itu ada si inisial M kalau nggak salah. Gue kalau begitu tuh selalu memilih untuk move. Oh iya benar. Karena ya ampun Pak. Apalagi kalau lihat, gue tuh selalu melihat selain warna tuh gue lihat tanduknya patah satu apa gue langsung, aduh. Terus sama itu ya sayap yang jadi sayapnya tuh bukan kalau kita kan pikiran kita sayap tuh bulu. Bulu, ini bukan kulit. Jadi yang bisa juga melukai. Kayak sayapnya kelelawar. Jadi kita tuh mikir bang, gue sumpah. Oke. Jadi sekalipun lu udah ada alat seperti ini pun gue selalu berpikir. Tapi dari pengalaman Ghost Rangers nih, ada nggak sih bang tempat yang pingin banget lu datengin bang? Tapi berhubungan dengan yang di atas bang. Oh, yang berhubung sama yang di atas? Iya. Ada lah pasti. Gedung-gedung yang di mark atas. Ya kayak katedral gue pengen banget. Boleh tuh. Nanti gue minta izinnya. Boleh dengan senang hati. Ayo. Gue tahu itu gedung 82 di mark. 89 pimpinannya diusir. Di mana? Ditutut nanti. Oh, boleh itu. Ada. Mereka masuk dari tahun 72. Lewat organisasi 4 huruf yang tanda tangan orang ini. Terus mereka bercokol di situ. Itu di mana lokasinya? Menteng. Kenapa begitu Anda? Apa? Dan di situ ada kayak tutupan got begini segi 4, tapi sigilnya sosok selatan. Oke. Ada bang. Kayak di pulaunya bininya Uncle Sam. Kan istrinya Uncle Sam? Anti Liberty. Tuh, jadi kalau di Amerika, who is Uncle Sam wives? Nah itu Lady Liberty. Iya, Tante Liberty, Patung Liberty. Patung Liberty kan juga bang ada. Pas kita mau turun pelabuhan masuk ke dalam di arah sebelah sini yang ke tempat TBC itu ada kayak tutupan sampah itu loh bang, yang bulat. Iya. Ya, nah ini dia segi kayak 4. gorong-gorong kan, tutupan gorong-gorong. Di Menteng ada bang. Jadi gimana Cap? Kita ke Amerika dulu atau ke Menteng dulu? Ke Amerika aja bareng Momo. Gue juga ada di sana. Liberty-nya aja. Gak usah kita kalau ke Amerika, kita langsung ke San Francisco aja bang. Langsung ke Black House. Nomor Chief Damien mana? tapi bang, dari pengalaman Anda berdua yang sudah bekerja sama, di daerah mana sih kasus yang tidak akan pernah lu berdua lupakan dalam hal penelusuran? Selain sosok P. Itu sih, tapi yang terbaru ini. Yang terbaru. Yang terbaru ya. Kenapa terbaru tuh alasannya kenapa bang? Karena susah dia untuk nggak butuh lama tektokannya, ditanya langsung dijawab atau? Gini, setiap kali kita open communication sama spirit, menggunakan spirit box atau portal, selalu ada distorsi dalam suara. Oke. Selalu ada distorsi. Dan mungkin kita akan mikir 2 kali, dia ngomong apa. Yang kemarin itu, ini kayak kita teleponan sama friends. Itu tapi jelas banget sih. Parah gitu, maksudnya kayak dan kita mendapatkan informasi ada satu namanya Mira ya. Itu baru di tengah-tengah kita lagi break. Kita lagi break, nggak lagi syuting. Nggak sampai 10 menit sebelum kita open portal, itu lagi break. Kita lagi break. Tiba-tiba ada informasi yang kita dapat. Ada yang komunikasi melalui aku. Oke. Tiba-tiba 10 menit kemudian kita open portal, apa yang sudah dibicarakan duluan itu yang terjadi. Terverifikasi dengan plot twistnya ada di situ semua. Kita yang kayak haters gonna hate. Orang akan bilang, oh itu settingan segala macam. Kalau ada yang bisa setting sesempurna itu genius. Itu gila banget sih. Yang aku kaget ya,
kan kita baru mendapatkan nama Mira di situ ya. Oke. Di situ tiba-tiba ada sosok ibu yang memang diceritakan sebelumnya ngomong gini, bicara sama Ibu Ra. Oh yang Sarah, gue udah Mira. Terus dijawab setelah itu, kenapa ibu kenapa ibu gitu? Kenapa begitu? Kenapa ibu begitu? Langsung ada suara anak kecil. Suara anak kecil itu clear banget. Clear, kenapa ibu begitu? Gitu. Dan itu suaranya bener-bener super clear. Kita kayak, Sampai Fadi aja bilang, ini kita baru dapat nih suara yang kayak gini nih. iya. Jadi kayak, kenapa itu sangat, kalau untuk dari kita ya, Ghost Ranger Indonesia, kita aja kaget sama kemampuan alat kita sendiri gitu. Oke. Udah gitu kayak, kita kan nyariin coincidence, kebetulan-kebetulan yang terjadi dalam penelusuran kita. Oke. Tapi ini bukan kebetulan lagi. Karena itu kayak, benar-benar terverifikasi apa yang Captain udah ngomongin 10 menit yang lalu, tiba-tiba ada di dalam penelusuran beserta jawabannya. Iya. Oke. Dan itu ditutup dengan kata-kata yang itu 11 juta subscribersnya DMS ditambah 700 ribuan greeners, semuanya bohong kalau nggak mewek. Nangis sih Yang nonton Mongol udah nonton belum nih? Tapi itu sampai hari ini pun tetap buat kami praktisi supranatural menggunakan teknologi masih speechless. Itu kayak nggak bisa dijelasin. Ada tahapan yang nggak bisa dijelasin, and this is it. Iya. Tapi bang ada keinginan nambah alat. Oh ya jelas. Ada dong. Alat Tiap apa kali- bang yang pingin? Dalam waktu dekat mungkin aku akan cari yang namanya ion projector. Ion projector itu jadi dia nyebarin atom-atom negatif supaya yang positif keluar, atau atom-atom positif supaya yang negatif keluar. Kayak Oh dalam satu ruangan. gitu. Ya. Oke. Nanti ya mungkin akan dibimbing oleh ibu yang sebelah sana. Oh oke, iya. Saya bagian jaga aja bang di belakang. Boleh. Gitu. Pokoknya kalau ada yang menakutkan ya gue kabur banget sekali. Damian bingung, mana Mongol? Udah di ujung sono, udah duduk di deket lampu sama monitor. udah. Itu di Bogor tuh gila tuh deket kolam renang gue ngeliatin tinggi banget deh. Kudu tinggalin di dalam serius. Gua nggak peduli mbak, nih Mongol kabur gua. Karena Mongol selalu memilih untuk move. Iya, iya. Iya. Gua tidak akan pernah mencoba untuk konfrontir. Bahkan ada teman-teman gereja yang sampai ngomong, kenapa sih abang selalu memilih lari? Kenapa nggak dilawan? Bukannya roh yang ada padamu lebih besar? Pakai ayat Alkitab jadinya. Gue langsung selalu bilang bahwa iman itu kan butuhnya tindakan. Tindakan itu kan berarti ada standarnya. Nah, gue belum nyampe ke yang besar ini. Gue mungkin masih agak setengah percaya, tapi setengah enggak. Jadi karena gue belum settle pada hal tersebut, jadi gue selalu untuk menghindar. Yang kedua, gue masih ingat banget belajar dulu waktu di sana adalah kita harus mengingat yang namanya kemampuan diri. Oke. Nah, di saat yang bersamaan, Mbak Sarah, Nunu, Fadi, bintang tamu yang lain lagi ngurusin Mbak Sarahnya. Lah, guanya keteteran. Jadi mendingan gua menyelamatkan diri gua aja dulu. Nanti kalau ada apa-apa gua ikut kalau setelah gua udah mulai tenang. Karena dalam hal namanya hidup tuh nggak gampang. Apalagi sebagai mantan seperti Mongol, ada banyak pertimbangan yang harus gua pikirkan. Iya. Karena apa? Diincar terus kan. Iya, gue kan tidak fine-fine aja. Itulah kenapa gue kalau turun kereta, kalau gue turun gue nggak peduli orang mau bilang apa, gue turun, gue kabur. Ke Bandung keseringan begitu, gue turun. Apalagi mendadak ada pesta punk se-Jawa Barat gitu. Lah, gue udah di Bandung, gue itu pasti akan milih ke Jakarta. Entah gue naik Gojek sampai di mana, gue akan tetap ke Jakarta. Karena gue selalu menghindar. Karena kalau kelihatan depan muka begini bang, kita mah fine-fine aja bang. Tapi kalau kan nggak kelihatan, tahu berubah warna mata lu. Wah ampun. Iya. Tapi ya itu tadi. Nah besok nanti kalau kita udah mau hunting lagi terus ke Bogor itu, jangan lupa bang, biar nggak ribet kita syuting, snacknya pakai maca ini aja. Wah. Ini namanya adalah ada Dilan maca karanci caramel. Jadi ini nggak ribet banget bang. Mau ditaruh di tas, taruh di celana. Kan abang selalu pakai celana-celana itu kan. Kargo gini. Kargo, nah tinggal dimasukin bang. Buka bang, rasain bang. Aduh, rasanya enak banget. Tapi enak loh. Enak kan?
Nah, jadi Dilan Matcha Crunchy Caramel punya sensasi rasa yang enak banget karena Dilan Matcha Crunchy Caramel dilengkapi dengan kelezatan vanila, karamel dan matcha yang enaknya bikin tenang di hati. Selain rasanya enak, Dilan Matcha Crunchy Caramel memang cocok banget jadi teman ngemil yang anti ribet. Dilan Matcha Crunchy Caramel enaknya bikin tenang di hati. Mantap. Anjay. Selama penelusuran Anda bawa alat, yang paling enak di mana Bang? Gedung, danau, di pinggir jalan atau di hutan-hutan? Kita nggak bisa pastiin kalau itu sih Bang. Ada satu tempat yang kita rasa ini serem banget. Ternyata sampai di lokasi kita nggak dapat apa-apa. Iya, sama lagi. Gitu. Ada yang justru tempatnya biasa aja, ternyata pas dateng bur. Iya. Atau bisa juga gini deh, salah satu contoh nih. Kalau kita ngomongin Surabaya, Oke. tempat paling angker di Surabaya apaan? Menurut netizen. Rumah Hantu Darmo. Oh, ya. Oke. Ya. Pas kita ke sana, 3 jam kita mendeteksi nggak dapat apa-apa sama sekali. Apakah sebelum ini ada yang kesini terus udah dibersihin? Gitu. Oke. Tapi kan pamornya Itu tetap. setelah aku ya? Itu jawabannya. Jadi dia datang, dia selesain semua. Baru nggak kita kebagian datang. apa-apa. Oh, berarti sebelum Anda melakukan penelusuran, Harus tanya dulu. dulu ke sana. Chief, sudah pernah ke sini belum? Gitu-gitu. Oh iya, soalnya kan maksudnya kan mendoakan di situ karena kan itu kan di kompleks supaya mungkin bisa digunakan lagi tempatnya untuk jadi Anda sekalian sesuatu. diberesin. Kan kasihan yang konten selanjutnya udah nggak dapet apa-apa. Itu cuma 3 jam loh. Kita ngedetect kayak orang pinter, bener-bener satu-satu kita kayak gini. Udah itu kan lumayan besar lokasinya. Gede ya, gede banget. Tapi Halamannya belum di dalam, lantai 1, lantai 2, di belakang lantai 1, lantai 2. Tapi pingin ke tempat mana yang belum kesampaian sampai hari ini? Udah, Kita tempat-tempat yang Captain udah datengin sebenarnya. Kayak museumnya Ed Warren, kayak rumah Conjuring. Oh, mau ke Amerika. Kita ke Amerika sih kayaknya. Udah Ikut. kemungkinannya lumayan besar gitu. Iya, ayo. With me, gue Let's go. anterin ke satu tempat yang sampai hari ini tidak ada yang bisa masuk. Tuh, Cap. Tapi Yeah. kalau gue sih kayaknya dapat izin. Tapi kalau misalnya ajak Fadi tuh agak ribet ngomong bahasa Inggrisnya susah. Lah, emang lu terus Anda pikir gue jago? Oh gitu ya. Gue sama Fadi itu 11-12 Oh, kalau sama ya? bahasa Inggris. Oh. Banyakan di Gitu. Berarti tuh dia harus itu ikut. I think I agree, sir. Yeah, yes. Cause sometimes ya Allah Tuhan ampun. Enggak, dia waktu ada interview sama Sosok kan lagi ada yang komunikasi melalui aku. Dia ngomong apa? You must be ikhlas. You must be ikhlas. Gue kesana kan gue yang itu morning line. Orang Morning boleh line. nanya gue bangun biasa jam berapa. Gue bingung nih Pagi menjelang buta nih ya. jam 6 pagi tuh pakai AM apa PM gitu. AM aduh apa ya? Terus gue jawab aja morning blind. Pertanyaan sebelum kita akan bubar. Dalam penelusuran Mas Erik pernah nggak sih dibisikin togel gitu Bang? Astagfirullahaladzim. Ini pertanyaan beneran gak nih? Enggak kan, soalnya gue jujur aja gue pernah ikut satu konten. Nih. Besok berapa keluar? Jadi gini. Pernah nggak? Jangan salah. Pernah nggak sih? Jadi waktu COVID. Oke. Waktu COVID itu kan program Misteri TV kan semua pada bungkus semua. Iya betul. Jadi ada satu lah, dia menawarkan untuk menjadi host dan misinya adalah mencari nomor. Beneran. Iya, Ada Bang. ada. Tapi tau nggak? 80% dapat. Hah? Tapi dianya yang dapat, abangnya nggak dapat. Ya kan kita jadi pas penelusuran ada nanti dapat misalnya keluar angka 18. Angka ini nggak tahu ya. Ini kalau potong aja ya. Enggak, ini masuk. Oh ini masuk. Nah itu program Ada begitu. sebenarnya kalau dicari di YouTube itu masih ada. Tapi memang Oh, iya. ntar off cam aja gue kasih tahu nama YouTube-nya kalau mau dilihat dan itu dapat. Waduh. Ada lagi. Kalau Anda nyonya pernah nggak ada yang iseng-iseng nanya, Bu Sarah bantu dong, saya lagi kesusahan nih, besok togel berapa gitu ada? Ada tapi bercanda nanyanya.
bercanda. Ala-ala sih sebenarnya, Ala-ala. Dalam hati kan? bener ya. Kayak waktu udah lama sih, Bu nomor dong. Nggak boleh dong gitu. Oh, kalau Mongol kebaliknya. Gimana? Gue masih ingat banget itu gue ngisi acara di salah satu provinsi di Pulau Jawa lah ini. Terus kita habis show kan ke kafe nih dibawa sama sponsor makan. Ada bapak-bapak dia datang. Mas Mongol, saya bisa bantu Mas Mongol untuk ngegandain uang. Oke. Gua sampai bilang begini. Tapi penasaran nggak? Bang, ada. Jadi gue pernah ngalamin nih selama gue ikut penelusuran, terus di beberapa acara tuh banyak yang kayak begitu. Bahkan ada yang kalau nggak salah waktu itu kita di salah satu konten sama Mas Tri juga dibawa buku. Bang, ini nggak bener nggak sih Bang? Ini mantranya buat manggil si bapak yang bisa ngasih duit. Ada. Tapi gue tetap solusinya kerja. Ya iyalah kerja lah mau Iya dong, ngapain sih? Iya, harus kerja. Dikasih Bang, karena kan memang beredar buku-buku yang tentang mengambil harta Salomo itu loh Iya, Bang. iya, iya, Jadi iya. di bawah bukunya Iya, dia iya. nanya, ini bener gak sih Bang mantranya? Iya. Gua bacain, gua langsung bilang, gua aja kerja Bang. Gua ini kerja Bang. Nah lu mau nanya sama gua, kenapa gak gua aja yang minta? Kayak gua kerja ini, bayarannya cuma segini tapi gua kerja. Oh jadi ini bukan ini mantranya. Jadi kadang-kadang di luar sana banyak hal-hal yang sejujurnya nggak benar tapi menjadi sebuah kebenaran karena terlalu banyak orang yang mencoba. Iya. Nah toh, Itu masuk di kayak Lesser Key of Solomon gitu kan? iya itu kan Sembarafor As 72 toh sosoknya. Iya. Nah sekarang lu manggil 72, lu panggil satu, yang 71 nggak dipanggil kan bisa sakit Iya. hati. Nah kalau lu panggil 72 langsung, ya girl band. Oh ya. Kerja aja yang paling benar teman-teman. Jangan lupa dukungan Anda melalui subscribe Anda karena sebentar lagi C8 Podcast akan 1 juta. Jadi ayo teman-teman ajak teman-temannya untuk nonton dan jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih buat Bang Erik, Mbak Sarah yang sudah menjadi narasumber kita untuk sharing lagi di Meja Mongol, dan buat penonton setia C8 Podcast jangan lupa di subscribe dan kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye bye.